kurang pendidikan gagah kan begitu. Iya. Orang takut dan sebagainya gitu, kita lihat gagah, tetapi melihat diri sendiri belakang sini giginya udah bolong 2. Hai sobat-sobat, selamat datang di Semua Tentang Kita. Kami harap dimanapun kalian berada, kalian akan selalu sehat bahagia dan be positif. Ngomong-ngomong, ini adalah podcast pertama kita loh. Halo semuanya. hai. Kita akan membicarakan, akan ngobrol semua tentang kita pokoknya Mbak An. Semua tentang kita. Iya. Dan kita ini siapa? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran. dong pastinya. Tapi sebelumnya, tadi di awal denger nggak ada kata semua tentang kita? Iya. Nah, Apa itu coba? Kita akan membahas semua apapun tentang kita. Kalian akan melihat, mendengar apapun kegiatan tentang kita. Jadi kalau kalian penasaran, tetap saksikan, dukung kami di channel ini agar semakin berkembang dan kita juga untuk selalu semangat untuk berkarya. dan berharga dan bermanfaat untuk semua orang. Oke? Oke, Bu. Kayaknya kita kalau sendirian aja Nggak nih, nggak enak dong. Garing. Gibah lagi nanti kita. Nah, kita kedatangan 2 tamu yang spesial. Yang Siapa sih Mbak? spesial banget, pakai telur pokoknya, Bu. Ya. Beliau adalah sosok yang fenomenal. Dilihat. Sesepuh yang kita tuakan. Iya, tapi udah tua masih muda, Bu. Masih muda pokoknya. Semangatnya luar biasa. Kita acungi jempol. Berapa jempol kita kasih? 4 jempol. Pindah dulu biar bisa 6. Boleh. Langsung kita panggil. Oke. Nah, Selamat datang kepada Pak Bambang. dan Pak Solikin. Kita panggilnya Pak Alkin tapi ya. Ya, selamat datang kepada bapak-bapak berdua. Selamat datang di podcast kita, Pak. Kita akan membicarakan semuanya, Pak, di sini, Pak. Nah, Perlu perkenalan dulu nggak, Pak, di sini, Pak? oke, kenalin dulu dong, Pak. Oh Ini gitu, siapa ini sih? harus ada kenalannya dulu. Iya Iya dong. dong. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang, Pak. Oh iya. Terlalu benar, terlalu sayang. Lama-lama ditinggalkan ya, saya. Aduh, Bapak. Monggo, silakan. Ya, terima kasih ini untuk podcast yang pertama kali ya di Iya. SMK Mubarok. Iya. Perkenalkan, nama saya Pak Solikin, kalau biasa dipanggil itu Pak Okin. Kebetulan juga saya mengajar bahasa Inggris dan Wis, mendapat tugas tambahannya itu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Oke, berarti kita nggak salah panggil kamu, Mbak. Iya. Yang pasti tahu dong yang akan kita bahas hari ini ya. Biar saya juga belajar di sini. Iya. Nggak bodoh-bodoh amat, Pak, nanti saya di sini, Pak. Iya, bisa. Oke. Nah, Monggo, silakan Bapak yang kedua. Ya, perkenalkan ya, saya Bambang Triguno di SMK Al Mubarok sini mengajar PKK dan kebetulan juga dikasih tugas tambahan sebagai waka kesiswaan. Sebelum di waka kesiswaan di waka humas, dari waka humas kemudian ke waka kesiswaan. super sekali, Bapak. Bapak identik sekali dengan peci kebesarannya, Pak. Ya. Boleh diceritakan dulu silsilahnya atau asal usulnya bagaimana, Pak? Mungkin, Pak. PC ini karena Atau pinjam itu Pak. Ada penyanyinya? enggak, karena gini, saya mencoba memulai dari diri sendiri meskipun masih banyak kekurangan. Karena SMK Al Mubarok itu kan dulu 2006 berdiri, itu kan tentang dengan pondok pesantrennya kan Yes. begitu. Nah, ini kan mau mencoba kita hidupkan lagi lah ya. Mungkin mulai dari kegiatan kita duhur berjamaah sudah, meskipun ya masih ada kekurangan, tetapi ya mulai dari face juga, karena yang namanya pondok itu kan kental dengan peci kan itu. Makanya sekarang saya pakai peci. Kemudian nanti Pak Solikin juga mengikuti lah ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Sama saya bilang amin dong. Amin. Nah, gitu biar rame kita, nggak cuma saya, Mbak Ana sama tamu kita doang suaranya ya. Nah, Oke. tadi ini udah di spill dong, Bu, katanya beberapa kali tamu-tamu kita bilang kita SMK Al Mubarok, kita Iya, SMK betul. Al Mubarok. Nah, berarti sudah ketahuan dong kita dari SMK Al Mubarok Rembang. Nah, di podcast ini kita juga mau kenalin nih apa itu SMK
Boleh nggak Pak? Kita pertanyaannya banyak ya Pak. Mungkin agak panjang kita nanti durasinya, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jawabnya udah dipotong ya Oh, Mas enggak Andi ya? apa-apa, saya suka untuk ngobrol-ngobrol seperti ini suka. Santai ya Pak, jangan Santai, terlalu tegang iya. dan anak juga nggak takut nantinya ya. Ini jadi kopinya ini. Oh, belum. Nanti kita juga panggil Yanto gitu. Oh iya. Yang tuh siapa sih Pak? Itu kalau di sebelah kan ada yang Yanti. Oke, langsung aja pertanyaan boleh? Boleh silakan. Boleh, baik. Pertanyaan pertama dari saya. Pak, kalau boleh tahu apa sih Pak SMK itu Pak? Siapa? Ini? Siapa? Mau duluan? Oke. Monggo. Oh iya. SMK. SMK itu kepanjangnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, jadi sekolah ini itu lanjutan dari tingkat menengah pertama. Artinya ini hampir sama dengan SMA. Cuma kalau SMA itu untuk jenjang menengah atas, kalau kepanjangannya ya. Iya. Untuk SMK itu Sekolah Menengah Kejuruan. Ingat di belakangnya ada kata kejuruan seperti itu. Oke. Kalau sekarang nih, mungkin dari Pak Bambang juga, perbedaannya apa sekarang dari anak SMA atau mungkin SMA dengan SMK lebih yang spesifik Pak? Tentu saja kalau kita melihat perbedaan Iya. Perbedaannya signifikan sekali ya, terutama nanti dari tujuan. Kalau di SMK itu kan 90% itu kan dibekali dengan keahlian sesuai dengan jurusan masing-masing. Kebetulan sama Barat ini kan kita mempunyai 4 jurusan, ada TKR, TSM, dan TKJ dan DKV. Itu tentu saja di situ yang digembleng itu adalah keahlian yang terlebih dahulu. Karena memang SMK itu kan nanti pada akhirnya itu kan dia lulus itu hampir rata ya. Hampir rata itu kalau anak-anak SMK ketika di kelas itu saya mengajar, saya tanya kenapa masuk SMK, ya memang tujuannya salah satunya setelah lulus itu langsung bisa kerja. Meskipun sama di SMA pun juga bisa kerja, tetapi dilihat dari segi kemampuan dan skill itu tentu saja di SMK itu kan 90% kan kita praktekkan begitu. Nah, Jadi dengerin artinya, ya. 90% itu harus praktek ya. Makanya kalau SMK dia punya bengkel tetapi tidak punya alat ya, terus prakteknya gimana kan begitu. Jadi kita harus SMK itu harus punya jurusannya, Iya. harus punya bengkelnya, Iya. terus harus punya alatnya juga, Betul. terus harus punya guru yang mumpuni juga pasti Betul. ya Pak. Nah ini gini Pak, kan itu tadi K dan A itu sangat amat mempengaruhi kita Betul juga, Pak. sekali ya. Nah terus juga kan sering juga terdengar istilah vokasi sih Pak. Apa sih itu Pak vokasi? Vokasi itu kata lain dari kejuruan itu sendiri. Oh gitu. Nah, jadi kalau SMK vokasi, nah tanpa diembel-embeli kata vokasi, SMK itu sudah vokasi karena di belakangnya ada kata kejuruan seperti itu. Saya tambahin dikit Pak Solis. Iya. Nggak cuman apa namanya, nggak cuman di dunia kerja ya. Artinya SMK pun juga ada semua melebar ya. Makanya SMK itu kan slogannya kan SMK bisa. SMK Hebat. SMK luar biasa, bukan luar biasa. Bukan bisa hebat Bisa itu. hebat. Oh. Nah, tadi kan sudah berbeda-beda nih dari itunya, dari apa namanya, dari K dan A-nya ada beda. Nah, kegiatan selama di sekolahnya Pak, anak-anaknya itu beda apa enggak sih? Kan maklum ya Pak, saya ini lulusan SMA bukan lulusan Oh, gitu. SMA. Saya lulusan aliyah Pak, Iya. bukan beda ya? SMK. Beda. Iya. Kalau jenjangnya tetap sama. Iya. Ya. Gini, kalau di SMA itu selama Mbak Ana mungkin dulu di SMA itu kan dibekalinya mungkin hanya pengetahuan. Nah, betul. tetapi kalau di SMK itu beda. Di samping anak-anak itu dibekali ilmu pengetahuan, tetapi di SMK itu juga dibekali dengan keterampilan. Nah, inilah yang membedakan antara SMA dan SMK. Betul seperti yang dikatakan Pak Bambang. Mungkin kalau SMA itu dicetak nanti setelah lulus itu untuk melanjutkan ke jenjang Yang lebih yang tinggi. tinggi, tetapi kalau SMK setelah lulus memang dia itu dicetak untuk langsung bisa bekerja. Karena selama sekolah 3 tahun, ada SMK yang 3 tahun, ada yang 4 tahun ya, itu mereka memang digembleng dengan praktik atau keterampilan di samping dapat pengetahuannya
Oke, baik. Dengar ya kalian di belakang. Kegiatannya nanti tujuan Ya. setelah lulus itu ada 3 ya. Satu, ya, setelah dari SMK itu pengen kuliah bisa. Kemudian setelah SMK lulus SMK mau bekerja berwirausaha itu memang tujuannya. Kemudian yang 3, setelah lulus SMK mau apa namanya berwirausaha juga. Nah, Hanya di situ tujuan. Ada singkatannya itu Pak Ketua. Ya, gimana? BMB. BMB, Pak. BMB berarti B-nya, Bekerja. Nah, MM. melanjutkan W-nya, Wirausaha. Berarti harusnya nggak ada anak SMK nganggur ya? nggak ada. Jawa gitu. Berarti kalau mereka ini lulus mau kerja jadi mana Pak biasanya Pak? Kalau sesuai dengan jurusan yang mereka ambil, katakanlah mereka ambil jurusan otomotif atau katakan mereka ambil jurusan komputer dan jaringan. Kalau otomotif ini biasanya anak-anak itu tersalurkan di bengkel-bengkel yang di sekitar kita. Yeah. Contoh itu kalau kita itu ada dengan Sunstar, kemudian yang satu yang TSM itu dengan Yamaha Mataram Sakti itu Iya. ada. Kalau TKJ, nah TKJ itu juga banyak sekali. Tapi kalau TKJ itu kalau mau berwirausaha, kemudian membuka jasa itu sebenarnya lebih prospek. Karena kita tahu di desa-desa itu kan sekarang sudah banyak internet. Iya. Betul. Ketika kita terjun di situ sebagai penyedia ataupun nanti ikut dengan orang yang sudah berkecimpung di situ itu bisa sangat bisa sekali. kalau saya Pak Solihin sebagai guru kewirausahaan saya tekankan itu berwirausaha. Berwirausaha ya. Saya tekankan. Benar. Karena memang berwirausaha itu kan kita itu tidak terpatok sama waktu kan gitu. Kita mau buka jam 8 tidak ada yang melarang, kita mau tutup jam 11 malam pun juga tidak ada yang melarang. Berarti Keuntungan bisa artinya kita jadi bos untuk diri kita sendiri. Iya, ya, Pak, ya? salah satu keuntungan menjadi wirausaha itu menjadi pemimpin ataupun menjadi bos tadi. Maka anak-anak itu saya sering menekankan itu berwirausaha. Nah, sekarang nih Pak, kita punya tim di belakang kamera ini Pak. Sebenarnya ini adalah anak-anak cerdas Pak, anak yang berpotensi Pak. Cuma yang harus kita gali lagi, seberapa dalam sebenarnya potensi kalian itu. Siap untuk digali? Siap. Bukan untuk dimasukkan ke dalam sumur loh ya, cuma Iya. digali aja Iya, ya. iya. Oke, lanjut Pak, yuk. Nah ini tadi tentang lulusan kita ya Pak ya. Lulusan anak SMK. Jadi kalau SMK itu ya kalau nggak bekerja ya karena kita dibekali dengan keterampilan, terus habis itu ya melanjutkan Iya. karena kita juga dibekali dengan pengetahuan, berarti ada pelajaran seperti biasa ya Pak ya umumnya. Ada. Kita sebutnya apa Pak itu namanya pembelajaran umum gitu yang Iya, ada mapel umum, ada mapel produktif ya itu. Ya, berarti juga ada. Oh karena ada bapak bahasa Inggris. Iya. Guru bahasa Inggris juga. Oh iya Pak, sebentar. Saya ingin tempel dikit nih Pak. Kita kan dunia kita di Indonesia terutama sering gonta-ganti kurikulum Pak. Nah sekarang ini kan masuk ke kurikulum yang merdeka. Seperti yang Oh, Iya, betul, iya, Merdeka iya. Belajar. Oh, Nah, iya. Merdeka Belajar itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Kadang kan anak-anak tuh suka, Bu, ini kan Merdeka Belajar, berarti nggak usah belajar dong, Mak. Bagaimana kan gitu? Coba Kak. Kita jangan apa ya, merdeka belajar berarti saya tidak belajar ya boleh kalau saya merdeka kok. Oh, tidak seperti itu. Artinya gini, merdeka belajar ketika di sekolah itu ekosistem yang ada di sekolah itu kan banyak. Anak-anak itu mulai dari entah itu kalangan A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai guru, nah setiap anak itu kan pasti punya yang namanya kelebihan, Ya. terus sama intelijensi yang berbeda-beda itu apa namanya itu? Apa Pak? kemampuan Nah, Kemampuan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk bisa mengetahui, oh anak saya yang ini itu sukanya seperti ini, anak saya yang ini itu sukanya seperti ini. Jadi tidak digebiak-uyah kalau dalam bahasa Jawa. Artinya ini sudah tak kasih materi ini, padahal yang 1, 2, 3 ini belum tentu mereka paham. Seperti itu. Kita diberikan kebebasan, kita sebagai guru diberikan kemerdekaan
untuk memberi materi, untuk memberi ilmu pengetahuan kepada anak kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Kata merdeka ini boleh kita memberikan apapun kepada mereka, kepada anak didik kita, dengan catatan tanda kutip kita masih ada yang namanya payungnya, Iya. yaitu harus tetap Sesuai sesuai dengan pemerintah. Kok tidak harus merdeka tak kayak sembarang dengan semuanya luas ya. Jualan cabai. Intinya dari Pak Solikin berarti kan kita harus mengetahui setiap karakter siswa. Kalau istilah mengatakan jangan mengajari ikan untuk Memanjat. Nah, betul. Jadi ya selaku guru itu ya kita harus memahami karakter siswa ini masuknya ke mana, ini masuknya ke mana. Bukan berarti merdeka itu terus lepas semuanya. Wah bebas, tidak ikut pembelajaran boleh merdeka. Oke, baik. Kayaknya Mbak An, kita lain kali itu perlu mengadakan sesi secara pribadi, wawancara. Kita tuh sebenarnya menghadapi generasi yang seperti apa sih Pak? Apakah generasi yang kita kata, kalau kata netizen itu layak untuk diajarkan media yang VOC atau media yang terbaru atau gimana? Nah, apakah cocok atau enggak? Kita lain kali ngobrol kayak gitu ya Pak ya? Oke, siap. Lanjut Mbak ya. Nah, ini kan tadi pembelajarannya udah ya Pak ya. Selain belajar siswa SMK itu ngapain sih Pak? Ada kayak yang lain? Selain belajar dan bertransaksi. SMK itu kan gini. SMK itu besok memang seperti yang dari awal saya sampaikan, bisa berwirausaha, bisa bekerja sesuai dengan bidang masing-masing atau jurusan masing-masing. Tentu saja di situ kita nggak cuma belajar saja, kita juga ada namanya kunjungan ke industri. Supaya apa? Siswa itu tahu bahwa besok itu selepas lulus ini loh industri ataupun lapangan yang akan kalian jalani gitu. Karena memang ketika kita itu sudah mengetahui industri yang sesungguhnya, maka nanti anak-anak itu tanggung jawab belajarnya itu ada. Contoh kecil seperti budaya kerja. Budaya kerja itu kan sederhana sebenarnya, tetapi banyak siswa yang tidak mengetahui. Karena di perusahaan itu memang betul-betul kecelakaan kerja itu memang di manage minimal mungkin, jangan sampai ada kecelakaan kerja. Maka siswa itu pun juga harus mengetahui tentang budaya kerja. Nah, salah satunya ya, biar tidak cuma sekedar teori tok ya. Maka anak-anak kita ajak ke industri. Kunjungan industri langsung ya berarti Pak. Di industri itu kan banyak sekali, ada yang namanya katakanlah itu sederhana aja yang jalur hijau itu aja. Itu kan, Jalur hijau itu apa sih Pak? jalur Saya hijau itu kan tahu. jalur yang dicat hijau itu Iya. khusus untuk pejalan kaki. Oh itu namanya jalur Kan hijau. hijau cendol ya Pak ya. Nah, tujuannya apa? Biar nanti khusus untuk pejalan kaki kan begitu. Maka ketika kita itu kunjungan ke industri itu saya sampaikan kepada anak-anak, ada nggak mobil perusahaan ini saat itu ketika turun dari bis, kalian lihat mobil industri ada di sini, bahkan mobil tamu, ada nggak yang parkir bannya itu menyentuh jalur hijau? Nggak ada, karena memang itu khusus digunakan untuk pejalan. Jadi di industri itu kunjungan industri itu memang salah satu hal yang krusial ya Pak ya. Sama juga akhirnya ke bengkel kita pun Iya. kita desain pun juga semacam itu. Kita desain semacam itu seperti di bengkelnya TKR, di bengkelnya TSM, teknik sepeda motor itu sudah kita desain seperti apa yang ada di industri. Oke baik Pak, berarti kalau saya mengajarkan di kelas nih Pak, jalur hijau, silakan lewati jalur hijau. Kalau saya ada motor, lewati aja, boleh ya Pak berarti ya Pak? Ya ketika di situ jalur hijau digunakan untuk pejalan kaki, intinya di situ. Berarti nggak boleh motor, nggak boleh lewat gitu. Kalau di sekolah kita ada jalur hijaunya, berarti motor jangan lewat situ gitu ya Pak ya. Dan kalau kita melihat itu terkadang ketika kita tidak memahami, terkadang saya juga menyampaikan kepada anak-anak dan juga kepada guru, masih banyak yang parkir di jalur Hijau. sebenarnya tidak boleh. Nah, selain tadi ada jalur hijau, ada kunjungan industri, ada belajar. Nah, oh iya tadi kan belajar, terus kunjungan industri. Kita cuma mengunjungi aja, apa anak-anak itu ada yang lebih gitu Pak? Ada kayak magang atau apa di industri? Ya, ini ya, selain nanti kita ada kunjungan industri juga yang namanya SMK itu juga ada yang namanya PKL. PKL itu kan dulu namanya Prakrin kan gitu. Iya. Praktek kerja Industri. industri. Kemudian beralih nama, cuma beralih nama atau aja menjadi PKL. Kalau dulu kan kita cuma 4 bulan, tetapi karena di sini sudah menjadi peraturan menjadi 6 bulan. Wow, lama
sekali ya. Dimana di situ anak-anak itu ketika magang di situ, PKL di situ, itu anak itu diposisikan sebagai dua posisi. Satu diposisikan sebagai siswa dan dua diposisikan sebagai tenaga kerja. Artinya apa? Diposisikan sebagai siswa artinya memang kamu di situ itu menjadi seorang siswa dan mempunyai hak bertanya terhadap industri itu. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya di situ. Itu sebagai seorang siswa dan tidak boleh menuntut bayaran karena memang menjadi seorang Siswa. diposisikan sebagai tenaga kerja. Memang di situ kita harus mengikuti aturan di perusahaan itu. Perusahaan masuk jam 7 ya udah ikut, harus masuk jam 7. Nggak boleh PKK karena kamu magang terus masuk jam 8, jam 9, nggak bisa. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau masuk jam 7, sebelum jam 7 sudah Ya harus sudah datang. Makanya kita disiplinkan anak itu tujuannya semacam itu. Jangan sampai nanti ketika sudah lulus masuk ke perusahaan mengangkatnya seenaknya kayak zaman SMK masuk setengah 8, SP1, SP2 pecah. Oke, berarti secara tidak langsung mereka itu prakerin, mereka itu PKL, berarti mereka juga bisa tahu seberapa berat orang tua nyari uang ya Pak ya? Ya, salah Berapa satunya berat gitu. gitu. Ketika pulang sore harus lembur, disuruh lembur, ya harus ikut lembur. Tetapi saya rasa yang namanya dunia industri pun juga tidak sekejam seperti zaman-zaman penjajah. Paling ya apa namanya ada makannya dan kalau itu kan tergantung dari perusahaan. Ada juga perusahaan yang ngasih uang makan, uang transport itu juga ada. Bahkan ada juga siswa yang prakrin, HP-nya jadul, pulang-pulang HP-nya baru, pasnya bagus-bagus ya, karena memang ya tidak tahu itu di situ mungkin bisa memanage biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi ada berarti di SMK itu ada pembelajarannya, ada kunjungan industrinya, ada PKL-nya. Satu lagi masih ada di situ, ini sangat penting sekali di SMK, harus ada guru tamu. Oh, wajib. Nah, kalau guru tamu ini yang bisa menjelaskan ini Pak kurikulum ya. Guru tamu itu wajib itu. Karena apa? Kalau cuma kami sebagai seorang guru yang menyampaikan, mungkin terkadang ada beberapa siswa itu menyampaikan apa sampai teori kan begini. Tapi kalau guru tamu kita datang langsung dari industri, itu mah betul-betul mereka itu yang ini pakarnya ya. Biasanya kalau ada guru tamu ini yang ngurusi. Tidak perlu tanya lagi Pak. Guru penggerak loh Pak. Guru panen raya loh Pak. Itu sesuatu yang setelah gelarnya tambahan GR, gelarnya satu lagi apa ini Pak? Apa ini Pak? GP Pak. GP apa itu saya nggak paham itu. PG. Kalau Bapak kapan ini? Kapan jadi calonnya dulu ini? Kalau saya itu nanti kita melihat situasi dulu ya. Kalau memang betul-betul dibutuhkan nanti kita masuk. Karena untuk menjadi guru penggerak, sepengetahuan saya Pak Solikin ya. Iya. Membutuhkan waktu yang lama, 9 bulan. 9 bulan. Makanya terkadang begini, ketika kita itu mengikuti hal demikian memang harus bisa membagi waktu. Ketika saya melihat Pak Solikin itu ikut guru penggerak jam 1 siang mengikuti Zoom, kemudian sore mengikuti Zoom. Padahal kalau di kesiswaan itu kan kita Tapi enjoy saja itu Pak. ya kalau kita bisa membagi waktu enjoy pasti. Terkadang itu kan kita kan bisa membagi waktu, tetapi ada godaan dari luar kan begitu. Oh iya. Baru anak-anak Pak Solikin ayo ngopi kan. Itu kan godaannya kan Dan sebentar, saya selalu sama Bapak begini, Pak. Pertama, tepang dulu dong. Apa yang pertama? Bapak Bambang dari ujung timur sana, yang satu dari ujung barat. Iya. Ya kan? Jaraknya tuh kalau diukur berapa kilometer itu Pak? Tiap hari harus dijalani. paling tidak itu 40-an. Saya dari rumah sampai ke Rembang itu saya 40. 40 km. Berapa jam Pak? Ya paling tidak kalau kita tempuh itu 1 jam kurang lah ya. 1 jam masih kurang lah. Apalagi kalau nanti berbarengan dengan karyawan perusahaan ya. Di sini kan di Rembang itu kan Tapi bertahan sampai 18 tahun ya Pak? ya alhamdulillah. Mengajar itu kan asik. Iya. Nah, Ketika kita menikmati akhirnya ya kita bertemu dengan anak-anak kita, oh ini penerus saya kan seperti itu. Ketika kita melihat anak-anak itu kita membagikan ilmu dan mereka menyerapnya, kemudian besok ketika mereka sudah lulus mau mengamalkannya, itu kan juga merupakan tabungan untuk kita Iya, sendiri. Guru, sekarang kan zaman sekarang nih, Pak, lagi kedengeran banget guru yang dihujat gitu kan. Ya, Mereka harus tahu perjuangan, terus juga kita tuh berat banget untuk, apalagi kita di ujung akhir ya Pak ya. iya. Kita di tingkat akhir, di tingkat SMK yang udah terbentuk dari SD, SMP-nya, terus SMK kita di ujung akhir dengan anak udah kebentuk karakter sedemikian rupa. Kita harus seandainya kalau udah
ibaratnya kalau udah bengkok mau kita lurusin juga patah. Nah, teknisnya kira-kira seperti apa menurut Bapak? Kalau di tingkatan SMK itu untuk kenakalan kan sudah dikatakan kenakalan remaja ya. Iya. Yang namanya kenakalan remaja kalau mereka katakan nakal tapi dalam tanda kutip, atau kalau kita kerasi mereka akan semakin berani. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya pendekatan secara emosional. Pendekatan secara emosional itu bagaimana? Kita dekati mereka dari hati ke hati. Setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Jangan kita jadi guru, anak kita melakukan kesalahan langsung kita marahi habis-habisan. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Kita cari dulu penyebabnya. Kok kamu ini melakukan ini, alasannya apa? Pasti ada penyebabnya. Kalau kita sudah masuk ke situ, kita sudah dari hati ke hati sama anak, nanti anak akan cerita dengan sendirinya. Saya ini karena seperti ini Pak, ada alasannya seperti. Nah, ketika mereka sudah mau curhat, sudah mau cerita, nah, tinggal kita nanti memberikan solusinya. Seperti itu. Jadi jangan anak itu berbuat kurang baik atau buat kesalahan langsung kita marahin del. Nah, mereka pasti malah akan berani. Benar. Masalahnya kita juga bisa rawan sih Pak. Iya. Bisa rawan galau karena percintaannya, Nah, rawan galau karena pertemanannya. Nah. Nah, apalagi di sini rata-rata ada laki-laki ya Pak. Pilihannya kalau perempuan itu 1, laki-laki ada 10, gimana dong? Sangat problem itu sebenarnya untuk kalian itu. Nah itu biasanya yang lebih tahu tentang permasalahan seperti itu lebih banyaknya ke Bapak kesiswaan itu Pak. Yang menangani siswa secara langsung dari hati ke hati. Kalau kami menyebut itu sebenarnya itu tidak ada anak nakal, itu nggak ada. Hanya Mereka memang butuh perhatian. Oh, iya. Nah, ketika kita menghadapi hal demikian itu yang paling sulit dihadapi, meskipun bisa, tetapi paling sulit dihadapi itu adalah karena permasalahan rumah tangga. keluarga. Ya, Keluarga. bapak ibunya ataupun rumah tangganya di situ itu keluarganya di situ ada masalah, mungkin apa namanya orang tua, bapak dan ibunya bahkan mungkin sampai pisah, kemudian Yeah. ikut mbahnya. Nah itulah yang sebenarnya itu paling sulit untuk kita Dan paling sulit. kita apa namanya kita pecahkan paling sulit di situ. Karena memang perhatiannya itu kurang. Makanya itu. Kalau masalah anak katakanlah itu keterlambatan kedisiplinan, alhamdulillah dari SMK Al-Mubarok itu saya rasa bagus-bagus anaknya ya. Kalau ada itu paling cuma 1-2 siswa semacam itu. Saya anggap wajar itu. Saya pernah datang ke SMK yang mohon maaf saya tidak menyebut nama SMK-nya. Iya, Tidak boleh tuh Pak. Nggak boleh. Nah, Saya datang ke SMK tersebut. Kita jangan untuk tinggi itu nginjak kaki orang lain ya Pak. Saya sampai berpikir begini, seandainya saya ke siswa di sekolah ini betapa ngeluhnya sih saya. Kenapa boleh diceritakan Pak? Karena apa? Setiap karena saat itu saya datang ke situ tuh kan pengen ketemu dengan kepala sekolahnya. Setelah ketemu dengan kepala sekolahnya, saya sambil jalan-jalan gitu. Dari sekian siswa yang saya temui itu bajunya dimasukkan itu cuma beberapa tok. jarang maksudnya. Kemudian apa namanya dari tingkat bicaranya pun juga apa namanya berbeda. Di Mubarak itu ketika ada anak ngumpul gitu semacam ini, ketika ngumpul saya tanya, tadi sudah pembelajaran apa gitu misalnya. Sebelum anak ngomong salaman dulu sama saya. Bagus sekali. Makanya di situ apa namanya ketika kita bisa menanamkan hal demikian itu, ya karakternya karakter yang Mungkin salamnya juga karena takut sama Bapak kali. Galak gitu ya. ya memang ini ya untuk menjadikan sesuatu itu memang sekali tempo kita harus galak. Sekali tempo gitu, tetapi tidak boleh kita galak nanti galak yang tidak berdasar. Ya, tetap yang namanya itu kita punya dasar. Ketika itu semuanya sudah bisa ditanamkan apa namanya karakter positif, nanti jadi anak yang begini. Nah, untuk jadi anak yang begini ini dibutuhkan 4 ini. Iya, Pak Jari. Pak Jari ini Apa aja harus itu Pak? 4 jari ini harus semuanya harus terpenuhi. Apa aja itu Pak? Yang pertama orang tua. Orang tua. Dari situ apa namanya perhatian orang tua. Ya. Kemudian yang kedua perhatian guru ataupun sekolah. Kemudian faktor lingkungan. Kemudian faktornya yaitu sarana dan sarana yang ada di sekolah. Jadinya nanti kalau semuanya 4 ini terpenuhi, jadi anak kita.
ketika di situ tuh orang tua tidak perhatian, ya, maka akhirnya jadi gini. Tambah lagi gurunya kalau tidak perhatian, yang penting aku ngajar, gak terserah, jadinya nak gini. Oh mereka. Tambah lagi tidak punya sarana prasarana ya begini. Tambah lagi nanti lingkungannya, kalau lingkungannya kurang bagus, mendeman, malingan dan sebagainya. Udah ada berarti ya. Masa depannya, Iya. Iya. maka di sini 4 ini harus terpenuhi semua. Wis. Saya nggak perlu balik. Alhamdulillah di Mubarak itu sudah terpenuhi. Ini ya Pak. Kalau toh ada cuma beberapa siswa aja. Jadi dari tadi itu yang saya. Bukan jadi tentara. Oh, sama. Tapi bapak poster berapa tuh Pak? Posternya berapa? Jadi TNI karena apa? Pulang pendidikan gagah kan begitu. Iya. Orang-orang takut tuh dan sebagainya gitu. Kita lihat gagah, tetapi melihat diri sendiri belakang sini giginya udah bolong 2. Akhirnya nggak jadi tentara. Saya dulu berpikirnya guru itu saya mengajar, memberikan materi ke anak, selesai udah pulang dulu. Tapi ternyata guru itu harus mengajar, iya, administrasi, iya, ngomong ya. kemudian kita harus memahami setiap karakter siswa. Satu siswa itu satu kelas berapa coba? Antara 25 sampai 30. Itu baru sekelas ya Pak? Baru satu kelas, coba bayangkan. Kita punya 520 siswa. Kita harus memahami semuanya, hasilnya. Makanya peran serta guru pun juga harus. Kalau Pak Oki sebagai tradisi apa Pak? Sama dengan Pak Bambang, dulu itu saya sebenarnya itu pengen jadi tentara. Gagah. Nah, ya tapi alhamdulillah belum kesampaian, nggak kesampaian, terus akhirnya jadi guru menyesal. Saya enggak menyesal. Biasanya itu pekerjaan yang dulunya nggak kita harapkan terkadang dari orang tua juga loh Pak. Keinginan orang tua. Saya juga dulunya sama. Saya nggak pengen jadi guru Pak. Saya pengen jadi karyawan perbankan yang pakai baju rapi, yang cantik, Yang stylish gitu ya. Iya. Tapi karena orang tua saya udah jadi guru sekarang. Jadi Guru itu juga ternyata kalau di masyarakat itu masih belum. Saya ketika pulang ke Solo, ketika Guru? ketika ada hajatan gitu, saya datang gitu, misalnya, "Bro, gimana kabarnya?" Iya, bisa menyebabkan itu pro gitu. Akronim dari guru itu. Gitu. Ini kan tadi dari anak-anak ke cita-cita ya Pak. Nah, anak-anak itu kan pasti punya hobi kan. Untuk menyalurkan hobinya ini ada nggak ekstra atau wadahnya, di kita betul Pak, di kita. Kebetulan kita kan kalau untuk penyaluran bakat itu kan di kesiswaan. Kesiswaan juga kasih. Kita itu sebenarnya banyak yang ingin kita wujudkan dalam waktu itu kita laksanakan. Salah satunya untuk di Sabang Barat itu kita punya kita punya studio sederhana. Studio sederhana di situ itu ada alat hadrohnya, alat musiknya, ada drumnya, ada gitarnya, ada melodinya, ada soundnya pun juga sudah ada. Itu salah satunya itu ekstra, maksudnya ke ekstra musik. Ya, nanti maksudnya ke musik, nanti musiknya bisa ke nasional, bisa ke Oh. kebetulan Islami ya Pak ya? kebetulan nanti kita di tanggal 8 kan ada acara, nanti kadronya kita hidupkan, kita tampilkan gitu. Itu untuk di seninya, di sini musiknya. Kemudian kita juga ada yang lain, ada ekstra wajib. Kalau pramuka mulai dari SD, SMP, itu kan sudah kita masuk ke SMA, kita pramuka juga ada. Kemudian juga ada tadi yang namanya futsal, sebenarnya sekarang juga sudah ada, tapi memang kita belum punya lapangan. pramuka Pak? Ya, selain ada pramuka, ada musik, juga ekstra setir ya, kemudi, itu sebenarnya juga karena memang permintaan banyak siswa itu ya. Bahkan nanti yang putri pun juga bisa masuk ke situ, kalau bisa nanti Ya masuk kan? ke situ bisa. Kalau mekanik itu harus bisa mengemudi ya Pak ya? Wajib itu harus bisa. Kalau untuk mengemudi itu apakah hanya satu jurusan atau untuk semua bisa Pak? Semua jurusan, 4 jurusan ini boleh masuk semuanya, termasuk TKJ di kafe itu bisa. Tapi banyak siswa ya yang di kafe sama TKJ belum tahu. Makanya ini karena ini juga termasuk ekstra yang baru, jadi nanti kita akan kalau nanti betul-betul mempunyai banyak minat nanti kita ambil lagi. Betul, karena di sekolah sini kan kita punya modul praktek gitu kan. Iya. Ada modul praktek, ada R3, ada bio, kemudian ada juga marriage gitu kan. Yang sering kita gunakan ya yang bio, yang medik yang sering kita gunakan.
Dan ada juga apa namanya ekstra atletik itu juga coba kita hidupkan lagi. Oke, baik Pak. Masuk ke jurusan langsung Pak ya. Ya, Kita punya jurusan DKV. Sebenarnya banyak orang yang tidak tahu DKV itu apa sih Pak? Kerjanya bakal di mana sih Pak? Sebenarnya itu adalah ladang cuan kalau anak-anak tahu tuh Pak. Ya. Boleh dijelaskan dulu Pak? DKV itu kan kalau di jurusan DKV itu lebih menjurusnya itu kan ke desain komunikasi dan visualnya. Jadi kalau ke kita melihat itu banyak siswa itu yang mempunyai hobi itu membuat seperti kartun hidup gitu kan. Animasi kan. Bisa nanti itu bisa dimasukkan di situ. Dan kalau lebih yang sederhana saja lah, yang sederhana. Desain tentang kartu nasi. Desain kartu undangan. Juga bisa desain yang namanya untuk kemasan gitu kan. Seperti ini gratis bisa Pak ya? Ya. Ini saya tutup kakinya ada kemasannya ini. Iya benar. Tutup dulu Pak, kita belum dapat endorse. Iya. Wah, nanti libur aja Ya ya. salah satunya begini, karena kan apa namanya banyak produk itu kan untuk menarik suatu produk itu kan salah satu ya hal yang terpenting itu kan kemasan. Iya. Iya. Desain kemasannya gitu. Maka di kafe itu kan juga dimasukkan di situ. Karena saya itu adalah orang yang selalu jatuh cinta terhadap kemasan. Nah, Isinya? Ya biasanya kecewa juga sih. Nah itu yang penting kemasannya bagus, beli buku yang kemasannya yang covernya Cover. covernya bagus, yang lucu, yang estetik, sama buku yang yang tulisannya biasa aja lah itu ya, pilih yang bagus gitu, nggak mati ya. Dan itu kayaknya gen alpha sekarang itu harus gitu ya Pak. Nah, Setelah jadi gen alpha. untuk kalian sobat Semuba yang sudah lulus SMP ya, mau lanjutkan bingung mau kemana, gabung sama kita yuk Ya, ke karena SMK Lubara Kembang, pinggir jalan raya kok, Iya. jalan utama ini ya, jangan takut. ya, apalagi kalau kalian yang sukanya edit-edit, yang sukanya gambar-gambar, nah itu tadi ada yang untuk jurusan DKV. Selain DKV nih Pak, tadi ada yang namanya TKJ. Apa sih Pak TKJ itu Pak? TKJ itu adalah teknik komputer dan jaringan. Nah kalau kita di rumah sekarang ini kan banyak yang punya di rumah itu namanya WiFi ya. Nah itu untuk penyaluran kabel mulai dari terminal utama sampai di saluran ke rumah-rumah yang ada di desa-desa itu tidak lepas dari jurusan TKJ. Jadi di TKJ itu kita mempelajari yang satu namanya itu ada jaringan. Jaringan itu nanti ada mulai dari mikrotiknya, terus ada jaringan pengabelannya dan lain sebagainya. Itu dipelajari semua di jurusan TKJ. oh ini ada anak TKJ. Iya. Jadi itu nanti untuk 10 sampai 20 tahun ke depan itu masih Sangat sangat berguna. prospek. Iya. Masih relevan ya Iya. Pak. Sangat itu. Itu kalau TKJ. Satu lagi ada jurusan otomotif. Nah, Ada berapa ini Pak otomotif Pak? otomotif itu ada dua. Ada yang namanya TKR dan TSM. TKR itu teknik kendaraan ringan. Kemudian TSM itu adalah teknik sepeda motor. Nah ini seperti ini. Kalau teknik kendaraan ringan itu kita belajar mobil, Iya. mulai dari mesin, cara memperbaikinya dan lain sebagainya itu di TKR. Kalau TSM, nah itu sepeda motor. Berarti nanti kita belajar terkait sepeda motor. Dan kebetulan juga di TKR itu kita sudah bekerja sama dengan Sunstar Motor. Kalau pernah jalan-jalan dari Rembang Selatan itu ke utara itu sebelah kiri depannya Rumah sakit Bina ya Pak, dekat Bina. Iya, rumah sakit Bina itu ada Mitsubishi Sunstar Motor. Nah itu salah satu kerjasama dengan kita. Di samping Sunstar juga kita kerjasama dengan Kavik yang ada di Semarang. Dan selain itu kita juga kerjasama dengan bengkel-bengkel lokal yang ada di sekitar sekolah kita. Nah yang satunya yang TSM itu kita kerjasama dengan Yamaha. Ini Yamaha ini apakah hanya di Rembang atau bisa luar Rembang juga Pak? Bisa luar Rembang. Nah terutama untuk Yamaha kita itu kan Yamaha Mataram Sakti Motor ya. Nah ini kita itu biasa menempatkan anak-anak kita itu di sekitaran Rembang, Pati, Kudus, Semarang, Demak, Blora, Purwodadi. Nah, sekitaran situ. Bahkan kakak kelas kalian yang kemarin itu baru pulang dari PKL itu sudah ada yang di Inden 3 anak.
Itu di Yamaha Mataram Sakti Kudus. Semuanya di Kudus? Iya, semuanya di Kudus. Itu 3 area itu. Itu sudah- karena apa Pak? Kalau begitu Pak? Karena mereka memang sudah dianggap layak untuk terjun langsung ke bengkel. Makanya mereka pindah. Jadi mereka nanti lulus. Ini kan kelas 3 belum kelulusan. Iya. Baru ini nanti bulan baru setelah pengumuman ini nanti pelepasan ya dikatakan lulus. Nah mereka ini nanti langsung diterima di sana. Berarti jangan takut ya, jangan takut untuk masuk sini karena kita juga punya channeling yang banyak ya. Iya. Jangan khawatir. Sudah tadi Jadi sudah kalian. bekerja sama untuk di otomotif ada dengan Yamaha, Sunstar, yang itu juga tidak hanya di Rembang tetapi juga di Jawa Tengah dan sekitarnya. Selain itu kalau di kafe kalau saya nggak salah dengar itu dengan Selecta Grafika dengan Upprint juga ya Pak. Iya, Nah, iya betul. Oh berarti gini Mbak, kayaknya kita perlu undang berapa lagi deh? Iya, Kita perlu kayaknya. dari jurusan masing-masing. Iya, ketua jurusannya Oh, langsung benar-benar. nanti Sedikit kita saya undang. tambah dari Pak Soliti tadi ya. Untuk di yang jurusan TSM ya, teknik sepeda motor itu, kalau dengan Yamaha itu kita sudah menjadi binaan. Sekolah Nggak binaan. cuman sebagai kerjasama, Kerjasama. tapi sudah menjadi binaan. Binaan. Nah di Yamaha itu kan ada grade A, B, dan C. Semua Barat grade kita adalah D. Maka kalau kalau tahu 26 SMK di Kabupaten Rembang yang berani menampilkan Yamaha. Yamaha sama logonya Yamaha siapa kalau nggak Mubar? Kita dong. Kita dong. Kita. Dari 26 SMK di Kabupaten Rembang untuk di TKR teknik kendaraan ringan yang berani menampilkan kata Mitsubishi dan logonya Kita lagi pastinya. nanti ke depannya nanti untuk di TKJ dan di apa namanya di TKK. Kebetulan kemarin kan saya juga sebelum di kesiswaan di Humas Televisi itu juga di Kafik ya. Kafik ini adalah salah satu apa namanya bengkel bengkel yang modern. Iya, tingkat nasional. Tingkatnya sudah nasional. Dulu sebelum siswanya magang ke Kafik, ya, gurunya dulu harus magang. Kalau saya dulu ikut ke Kafik itu di manajemennya, kemudian nanti ada guru produktifnya dulu itu kan Pak Polis itu untuk di materinya ataupun produktifnya. Kalau saya di manajemennya Pak Polis itu di produktifnya. Jadi biar balance. Jadi sebelum menerjunkan ke sana, gurunya pun juga tahu apa itu Kafik dan sebagainya. Apa kita demikian. Dan di Kafik salah satu lagi Mbak Ana ya. Iya. Siswa kita yang namanya Slamet itu sudah diinden oleh Kafik. Oh, berarti tadi 3 di Inden sama Yamaha. 1 di Inden Kafik. Udah ada yang kerja di Kafik juga. Karena Kafik itu kalau yang itu 3 sebenarnya. Cuman yang Sudah kedua ini 3. orang tuanya yang tidak setuju. Ya berarti 3 Bedanya. di Inden. Tetap di rumah. 3 di Inden sama Yamaha, 3 di Inden lagi sama Kafik. Gitu. Ban, ini kan tema ini semua tentang kita ya. Iya. Jadi kita tuh punya banyak program, banyak Iya. sekali harus kita undang. Ada yang tadi jurusannya, ada yang tadi ekstrakurikulernya. Iya. Tidak kalah, jangan lupa guru-gurunya juga harus kita undang lain kali loh ya. Nah ini juga kayaknya kan tadi kita bahasnya masih umum ada Iya. nyerempet ke kurikulum, Dikit-dikit lah ya. ke siswaan. Nanti lah kapan-kapan kita undang bapaknya satu-satu, nanti kita membahas kurikulumnya sendiri, kita yang sedang hangat-hangatnya ini kurikulum merdeka. Iya. Juga nanti kita undang siswa itu sebenarnya kayak gimana sih, mengenal lebih dekat dengan siswa, penanganannya kayak gimana, kita sama bapak kesiswaan lagi gitu Oke, ya. boleh, Siap. boleh, Asalkan boleh. nanti tidak berbarengan dengan kegiatan ya. Ya. Boleh Pak, kita atur jadwal lagi ya Iya, Pak. Saya tahu. kita tahu jenengan berdua Bapak itu sangat luar biasa. luar biasa sekali. Karena saya juga paham, guru tuh pasti punya sampingan yang lain. Kita harus gali juga Mbak, sampingannya Iya, itu apa sampai- sih kok sampai 18 bisa tahun. bertahan jadi guru. Padahal gajinya alhamdulillah ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Kalau saya begini, saya tanamkan begini ya. Ketika kita itu mengabdi, bukan bekerja ya. Kalau saya mengatakannya mengabdi menjadi seorang guru. Kita itu cuma percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya cuma di situ. Ketika Allah itu memberikan nilai kepada kita itu 8, Ya. sedangkan instansi kita memberikan nilai 6, Dapatnya 8 Pak. berarti kita itu masih ada Dua. 2 inilah nanti akan dicarikan diganti di luar instansi ini. Tetap rezeki kita 8. Nah, Tidak kalian mungkin cuma 5. ada yang mau jadi guru nggak?
Ini jadi boleh Ini mungkin belum, tapi nanti ya sama seperti saya dulu juga demikian. Masa kita bicara di depan kemudian dipelototi sama 20-30 siswa gitu kan, rasanya kan medipin Melayu kan gitu. Iya. Nah, tetapi karena sudah terbiasa ya. Ini tim kita campur Pak, ada yang TKJ, ada DKV, ada TSN. TSN juga ada perempuan, boleh kan Pak? Boleh sekali. Nah, saya tambah lagi untuk yang perempuan ya. Kita 2 tahun yang kemarin ya, 2 tahun yang kemarin itu kita itu apa namanya juara LKS itu justru malah dari Pesertanya perempuan. Oh iya, saya ingat itu Pak. Dia kalau muter Kunci itu nggak beda. kayak gini tuh nggak ser gitu. Kok bisa ya kayak gini? Karena emang dasarnya itu kan juga dari kunci kan, harus Iya. tahu terlebih dahulu kan. Jangan sampai nanti ketika diparkirin di bengkel resmi, kita nanti siswa kita ketika Mas ambilkan kunci 14, diambilkan kunci 14. Nggak jadi. Ya, itu kan Nggak sama. jadi. Tidak semacam itu, karena kunci itu kan ada nomornya masing-masing gitu. Mas, Iya. mas kunci 20, wajibmu kunci 20 ya, itu semuanya. Satu lagi Pak, kalau untuk perempuan TSN, Iya. jangan takut kotor. Nah, itu kuncinya. Kadang kan perempuan jijik, boleh dong. Justru ketika kita itu di di Yamaha Mataram yang ada di Semarang itu yang perempuan itu kita diacung jempol, tanggung jawabnya bagus. Karena mohon maaf ya, kaum Hawa dan kaum Adam itu Iya. tanggung jawabnya itu lebih besar kaum Hawa. Awal. Iya benar. Kaum Adam itu kadang itu ya menyepelekan gitu. Tapi kenapa kalau banyak kaum ada itu menganggap kita kaum lemah ya Pak? Ya, itu memang kalau beratnya itu memang dilemahkan kan begitu. Berarti nggak boleh lagi ya menganggap Hawa itu ada lemah, nggak boleh ya? Iya. Ya memang gitu ya, artinya kan sekarang itu sudah nggak ada perbedaan gender gitu ya. Kita lihat aja seperti bapak guru ada, ibu guru, menteri perempuan ada, menteri laki-laki ada. Bahkan yang sangat sederhana aja, pom bensin aja sekarang rata-rata justru malah Perempuan. Makanya yang perempuan jangan mau. Oke, baik. Kita udah ngobrol panjang banget nih Pak. Bolehlah tambahkan promosinya untuk kita biar orang tuh lebih kenal kita tuh seperti apa sih, biar jadi keluarga kita. Karena kita kan keluarga kan Pak. Kita keluarga, kita nggak hanya sekedar rekan kerja, kita juga keluarga. Jadi mereka tuh anak-anak kita coba Pak, biar lebih kenal sama kita gitu Pak. Monggo, dari mana dulu silakan. Oke, kemudian BKS 1 kan, kurikulum kan BKS 1 berarti Iya. kan harus pertama dulu. Iya. Kalau mahasiswa kan BKS 2 berarti sebelum 2 itu harus Satu. 1. Nggak boleh Iya. langsung 2. Oh gitu. Jadi kalau mau kalian setelah sekolah langsung bekerja, jangan ragu masuk di SMK Al Mubarok. 100% setelah lulus pasti bisa bekerja. Gitu. Betul. Saya tambah ya. Setelah nanti dari SMP maupun dari MTS ya, saya cuma menganjurkan aja masuk ke SMK Al Mubarok Rembang ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Al Mubarok Rembang itu selalu memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Bisa dilihat seperti di teknik sepeda motor, di bengkel TKR. Bengkel TKR itu kita punya 3 bengkel. TKR TSN minimal harus punya 3 bengkel. Karena apa? Yang namanya kendaraan itu mempunyai apa namanya? BG-nya masing-masing. BG masing-masing. Terutama nanti di kelistrikan atau biasa disebut dengan wiring. Maka di SMA Mubarok itu dibedakan itu. Ada bengkel wiring sendiri, ada bengkel chassisnya sendiri, ada bengkel mesinnya sendiri. Jadi di situ biar anak-anak nanti bisa memahami. Maka nanti setelah lulus SMP, SMTS, silakan nanti bisa masuk ke SMK Al Mubarok Rembang. Selain itu kita juga sudah menerapkan budaya kerja, kita ya. Jalannya sudah di Cat hijau, Hijau ada semua. cat hijau. nanti yang TKC sama DKV nggak perlu ragu, nanti sebentar lagi kita juga akan desain semacam itu. Masuk ke SMK Al Mubarok Rembang. Kita jalan untuk ke dunia kerja itu juga kita banyak di situ. Jangan sampai nanti salah masuk. Kelihatannya SMK tetapi tidak punya bengkel. Punya bengkel tetapi dalamannya Kosong. jaraknya sulit kan gitu. Makanya tadi saya katakan SMK itu minimal 90% harus itu, tidak boleh tidak. Kalau cuma kita sekedar menjelaskan kan nggak tahu.
Saya jelaskan aja minuman ini rasanya seger dan sebagainya. Kan teorinya saja. Prakteknya supaya ini biar seger, saya harus minum dulu kan gitu. Makanya ini Saya minum. Saya minum. Bukan saya minum ya Pak. Kita udah panjang banget hari ini Mbak. Ini Iya. podcast pertama kita. Iya. Kalau kepanjangan, takutnya kalian bosan. Bosan nggak? Bosan? Enggak dong. Jujur amat sih ini kalian. Harus jujur, gue harus jujur. Karena salah satu karakter yang ditanamkan di Mubarak itu Kejujuran. kejujuran. Oke. Jadi kita next programnya adalah kita harus mengundang jurusannya, tajurnya. Kita harus kunjungan bengkel. Biar dibuktikan ya Bu, itu Iya. ada enggak bener katanya Pak Bambang. Kita Awan harus dan kunjungan Pak juga ke ekskulnya, yang pramuka dan segala macam ya. Iya. Agar kita banyak banget. Mbak. Oh, itu sebenarnya ada Bu. Nanti kalian klik video profil SMK Mubarak. Kalau kalian nunggu vlognya kita lama, klik aja video profil Bawah ini ya? Iya, bawah ini. Bawa sini ya. Di sana juga ada, di sana juga ada. satu lagi saya tambah ya, SMA Mubarak itu nggak cuma di jurusan tok. SMA Mubarak itu siswanya kreatif semua. Gitu. Iya. Salah Jadi satu di kan sana. yang kita duduk ini adalah Iya, ini hasil kan siswa. iya. Buat anak-anak. Bukan teknik bangunan, tapi bisa memanfaatkan barang bekas ya Pak. Dan Ini salah semuanya satu boleh. kerajinannya. Dari mapel PKK ini ya Pak. Betul. Ini juga sama ya ini. Iya, Ini sama ya, ini sama. Ini juga Kalau ini jurusan dari TKJ, kenapa saya menggunakan ini? Karena TKJ itu kan Kabel. hubungannya dengan kabel. Kabel itu dalamnya yaitu Tembaga. Ya, makanya ini sangat simpel sekali. Nah, kalau meja ini dari jurusan TKR. TKR, hubungannya dengan Kendaraan. Mobil ini roda yang dipakai. Oke, berarti lain kali kita tampilkan yang kalian di kafe, Bu. Iya. Di kafe, TSM, tapi nggak harus motornya juga kita masukin ya. Jangan. Nanti promo dong kita. Oke, kita punya tagline Pak. Ini kan tentang semua tentang kita ini. Kita punya tagline kita apa? Kita harus selalu sehat, Terus bahagia. and be positive. Nah, itu. Kita akhiri aja ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak telah menyempatkan waktu di Terima kasih sela-sela jam waktunya. mengajarnya. Tetap semangat mengajar, tetap semangat untuk mengabdi untuk anak-anak kita. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu ya. Tetap bersama kita di sini. Terima kasih. Bye. Salam Mas. terima kasih Pak.